aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tentang
buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku akan, aku bertahan. Kau harapan, aku sesatkan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Rekutisari maupun dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan undangan kepada kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Mari kita maksimalkan undangan ini, anugerah ini dengan menyiapkan hati kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan dan kemuliaan-Nya. Mari mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia yang sudah memberi undangan kepada kita. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib bagi kita, yang sudah diaplikasikan ke dalam hati kita melalui karya Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat, berkat, dan anugerah-Nya yang akan menyempurnakan ibadah kita hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Saya mengajak setiap kita menaikkan pujian syukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. besar setiamu.
dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Saudara dipersilakan untuk mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Kasih dan kesetiaan yang sempurna hanya kami dapatkan di dalam Engkau, ya Yesus Tuhan. Ketika kami datang dan mengakui segala kesalahan serta dosa-dosa kami, Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Tidak peduli betapa hina dan terpuruknya kami akan dosa. Oleh kuasa darah-Mu setiap kami telah Kau sucikan. Terima kasih Tuhan. Dan oleh karena kebangkitan-Mu dari kematian, setiap kami diberikan pengharapan kekal. Puji Tuhan. Kini kami bisa menikmati kembali persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Sungguh besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujilah namanya, pujilah kasih setianya yang sungguh besar. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Amin. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bersama-sama kita katakan, amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan
mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk. Tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari saudara pujikan kebesaran dan keajaiban kasih-Nya. Bersama-sama kita bersorak-sorai bertepuk tangan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku sekejap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Sekejap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, yeah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan kepada Dia, sungguh Engkau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terpujilah Tuhan, Dia agung dan perkasa. Dia tempat perlindungan, Dia sumber kemenangan. Kekal kuasa-Nya selama-lamanya. Agung dan perkasa. Mari saudara katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Siapa itu? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus
Engkau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa. Hanya Yesus, Kau sumber kemenanganku, kuasa pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Dia hanyalah Raja mulia, Raja mulia. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui kehidupan kita ketika kita taat melakukan kehendak-Nya. Mari setiap kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan akan menolong kita untuk terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Tuhanku datang tertunduk menunduk, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terikat oleh kesenangan fana, agar harta dan kuasa, kebanggaan hati dibalas kasih-Mu, oh Tuhan. Berikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan. Arahkanlah hati kami kepada kesenangan-Mu dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Buka mata kami supaya kami bisa melihat keberhargaan-Mu di dalam hidup kami. Bahwa Engkau cukup bagi kami. Kami seringkali terpikat dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Semua yang menawarkan kebanggaan, menawarkan kepuasan. Tapi kami tahu bahwa kepuasan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Jiwa kami tidak mungkin bisa beristirahat dengan tenang, kecuali jiwa kami tenang di dalam Engkau, Pencipta, Penebus dan Pemelihara kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami. Melalui firman-Mu, kiranya Tuhan mengarahkan kami kembali, menegur kami yang salah, merendahkan kami yang sombong, menyegarkan kami yang lemah. Kami sungguh berdoa, Tuhan berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan atau kami semua doakan. Jadikan momen ini momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mendekati bulan-bulan terakhir di tahun 2021. Dan kalau kita masih ingat tema kita tahun ini adalah Togetherness, What We Value and Do. Kebersamaan, apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan. Dan kita sudah belajar banyak berminggu-minggu tentang fondasi teologis bagi kebersamaan kita. Kita datang bersama-sama, alasannya apa? Yaitu karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib yang menyatukan kita semua dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, tingkat ekonomi dan sosial, kita semua disatukan di dalam Kristus. Kita juga sudah melihat wujud dari kebersamaan itu. Berkali-kali kita mendengarkan khotbah semacam itu. Nah, mulai hari ini dan seterusnya kita akan belajar tentang bahaya-bahaya bagi kebersamaan. Kebersamaan yang sudah ada bisa jadi rusak kalau kita tidak berhati-hati terhadap beberapa bahaya. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar bahaya tentang kebersamaan ini, yaitu ambisi terhadap kedudukan. Kita bicara tentang kesombongan, secara khusus bicara tentang kedudukan. Dan saya percaya kalau kita bicara tentang dosa kesombongan, kita semua bisa relate. Kita semua bisa berkata, oh ya, aku termasuk orang yang godaan sombongnya besar. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mengakui kesombongan adalah dosa yang luar biasa menggoda saya. Tapi saya bersyukur. Saya sudah kalahkan semuanya. Karena saya pikir gak ada alasan saya untuk sombong. Karena saya sudah mengalahkan semua orang yang saya kenal. Sombongnya kelihatan lagi kan ya. Sombong itu memang menarik, saudara. Bahkan ketika kita sombong, kita itu tidak suka dengan orang lain yang sombong. Karena kita tidak mau orang lain itu lebih sombong dari kita. Sombong saja kita itu banggakan, saudara. Bisa sombong aja, itu kita bangganya setengah mati. Padahal tidak ada alasan untuk sombong. Hari ini kita akan banyak bicara tentang kesombongan dan kedudukan, saudara. Saudara mungkin nggak punya kedudukan. Di kantor nggak punya kedudukan. Bahkan kalau pergi ke kantor harus bawa kursi sendiri. Tapi saudara yang nggak punya kedudukan, pasti saudara juga punya yang disebut kesombongan. Dan saya mau memulai dengan kalimat ini. Kalimatnya bagus sekali seperti biasa. Karena saya nggak bisa membuat kalimat yang jelek memang. Pencarian kehormatan pada dirinya sendiri tidak salah. Karena kita memang diciptakan sebagai gambar Allah. Kita diciptakan sebagai gambar Allah dan itu berarti kita memiliki kehormatan di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita itu tidak mau diremehkan. Benar-benar kita tidak mau diremehkan. Siapa di sini yang suka diremehkan? Enggak ada. Kita ketika diinjak-injak, kita ini marah. Kita langsung ngomong begini, jangankan diriku, semut pun kan marah.
Yang pertama pasti usianya di atas 40 tahun ya, please ya. Karena itu lirik lagu kuno banget ya. Saya aja baru tahu tadi pagi ya. Jadi kita ini ada perasaan kalau direndahkan, dihina kita nggak mau gitu loh saudara. Dan menariknya begini, begitu kuatnya kehormatan dalam diri kita ini, setelah kita jatuh dalam dosa, jadi masalah untuk kita. Jadi kalau kita ingat, dosa pertama berhubungan dengan kuasa. Adam dan Hawa jatuh karena kuasa. Selanjutnya natur berdosa mendorong kita memberi makan berhala kuasa dalam diri kita. Apa sih yang menarik yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Banyak orang bilang begini, ya karena buahnya itu sangat menarik sekali. Kita tidak tahu buahnya buah apa. Saya yakin yang pasti bukan bengkoang ya. Atau mentimun ya. Karena saya lihat nggak ada orang rebutan buah gara-gara bengkoang atau mentimun, saudara. Kita tidak perlu tahu buahnya apa. Karena yang paling menentukan bukan buah. Mengapa saya yakin bukan buah? Karena di Taman Eden semua buahnya itu memang enak untuk dimakan, sedap untuk dilihat. Memang begitu. Semuanya. Jadi apa sih yang membuat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu begitu menarik bagi Adam dan Hawa? Jawabannya adalah karena iblis menawarkan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Mendengar istilah seperti Allah, wow, mind blowing banget. Tahu ya, mind blowing ya. Itu yang ada bolanya terus kita lempar gini. Itu mind bowling ya. Benar-benar itu bisa membuat pikiran kita tuh meledak, saudara. Wow, dari gambar Allah ditawari seperti Allah. Wow, naik pangkat dong. Akhirnya dia ambil buah itu karena tergoda kuasa. Setelah dosa masuk, natur dosa kita memberi makan berhala kuasa di dalam diri kita. Kita suka dihargai. Kita suka dipandang hebat lebih daripada yang lain. Benar atau tidak? Kalau mau jujur ya. Saudara yang mengaku saudara sombong, saudara bisa mengerti perkataan saya tadi. Kita suka dihargai, diagungkan melebihi orang-orang yang lain. Dan kalau saudara tidak bisa relate dengan perkataan itu, kemungkinannya dua memang. Saudara memang sangat rendah hati sekali, atau saudara lebih sombong dari orang yang tadi pertama tadi. Sehingga saudara tidak menyadari kesombongan saudara. Nah hari ini mari kita belajar bersama-sama dari satu teks Markus 9 ayat 33 sampai 37. Mari kita membaca bersama-sama Markus 9 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar, tentang siapa nanti pada waktu kerajaan Allah datang akan menjadi Perdana Menteri dan seterusnya, terjadi lebih dari satu kali. Jadi kalau kita membaca any gospel, baik Matius, Markus, Lukas, kita akan menemukan diskusi semacam ini bukan cuma terjadi sekali, tetapi beberapa kali. Dan itu memberitahu kita betapa kuatnya godaan untuk punya kuasa, untuk punya kebanggaan lebih tinggi dari semua orang. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita, godaan ini adalah godaan yang luar biasa besar. Peristiwanya terjadi beberapa kali dan alasannya macam-macam. Tapi saya ingin kita fokus pada bagian yang kita baca tadi. Saudara menginginkan kedudukan, itu alasannya macam-macam, benar ya? Ada yang kepengen jabatan tinggi, gitu. Tapi ternyata yang diingininnya bukan jabatan tinggi, gaji tinggi. Ada orang ditanya, kamu mau jabatan rendah, penghasilan tinggi,
atau jabatan tinggi? Penghasilan rendah. Saudara pilih yang mana? Iya, pilih yang jabatan rendah. Saya tahu jemaat Trek itu pasti akan pilih jabatan yang rendah. Karena saudara semua adalah orang-orang yang rendah mentalitasnya ya. Bukan rendah hati, rendah mentalitasnya. Bagi saudara yang penting duit. Dan duit, semuanya duit ya, luar biasa. Saya sebagai pendeta saudara bangga banget ya. Bangga banget, ini pasti kesalahan asisten-asisten pendeta yang lain ya. Nah saudara, kalau kita diminta, kira-kira kenapa sih kita ini ingin jabatan yang tinggi? Tidak semuanya berkaitan dengan kesombongan. Nah, kalaupun berkaitan dengan kesombongan, juga kita nggak tahu mengapa ya kita menginginkan itu. Nah, di dalam teks kita sebetulnya ada kuncinya. Kita bisa tahu alasan mengapa murid-murid Tuhan itu memiliki ambisi yang tidak kudus. Ambisi belum tentu salah ya. Ambisi yang tidak kudus itu yang salah. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Kuncinya ada di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia, garis bawah ini, ia bertanya. Kata bertanya itu penting. Kenapa? Langsung saja saya tunjukkan kenapa ini penting. Karena murid-murid sebelumnya tidak bertanya. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Jadi 2 ayat persis sebelum ayat kita. Yesus berkata begini, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Jadi murid-murid itu tidak paham yang dimaksud Yesus apa. Ketika Yesus berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan disalibkan, menderita di sana, mati, dan dibangkitkan. Murid-murid nggak paham. Tapi segan untuk bertanya. Atau lebih tepatnya, takut kalau dalam bahasa Yunani. Mereka takut untuk bertanya. Nah, teksnya tidak memberitahu kenapa mereka takut untuk bertanya. Apakah mereka takut dimarahi Tuhan? Karena Tuhan sudah sering kali menjelaskan dan mereka tidak paham begitu. Atau mungkin mereka takut itu dengan pengertian yang lain, itu tidak penting untuk dibahas. Karena teksnya tidak memberitahu kita. Intinya adalah ketika mereka mendengarkan perkataan Yesus, mereka tidak mau bertanya. Padahal Yesus itu sedang menjelaskan. Dia ke Yerusalem memenuhi rencana Allah di dalam hidupnya. Murid-murid tidak paham. Menariknya, ini kontras banget dengan Yesus. Yesus itu maha tahu, benar ya. Dia tanya kepada murid-muridnya, tadi di tengah jalan kamu memperbincangkan apa? Jadi saudara bisa bayangkan cara jalannya kali ini ya. Biasanya kan Yesus jalan murid-muridnya di sini kan ya. Mungkin yang kali ini Yesus jalan sendirian gitu. Murid-muridnya di belakang berdebat, bisik-bisik gitu. Wah, bisik-bisik dan Yesus dengar. Maka saudara yang mau jadi seperti Yesus harus membiasakan diri mendengarkan orang-orang lain sedang bisik-bisik ya. Bukan ya, itu bukan ya. Jadi Yesus itu dengar apa yang dibicarakan murid-murid. Kira-kira Yesus tahu nggak yang dibicarakan murid-murid? Tahu. Dia butuh jawaban nggak? Tidak. Tapi Yesus tetap tanya kepada murid-muridnya. Begitu sampai di rumah, Yesus tanya, berapa kilometer tadi kita sudah jalan hari ini? Enggak ya, itu bukan pertanyaan Tuhan Yesus, itu pertanyaan saya ya tiap hari ya. Berapa kilometer saya sudah jalan tiap hari? Yesus tanya, yang kamu perdebatkan di tengah jalan itu apa? Murid-murid diem. Enggak ada yang jawab. Enggak ada yang jawab. Murid-murid semua diem. Seperti saudara pada waktu guru bertanya itu, jelaskan matematika. Siapa yang mau ngerjakan? Semua langsung manis gini semua ya kan. Ingat ya. Yang nilainya nggak terlalu bagus pasti tahu ya, model kayak gitu, pasti bagus. Pasti bagus, gerakannya bagus ya, bukan nilainya, tapi gerakannya tuh loh, langsung gitu. Saya juga gitu kok, kalau ngajar bahasa Yunani, ngajar apa di STT gitu kan gitu. Begitu sudah nerangkan, sekarang ya latihannya kita kerjakan yuk, siapa ya yang ngerjakan gitu. Begitu lihat gini, langsung semuanya manis berdoa. Ya Tuhan biarlah cawan ini lalu daripada aku, gitu semuanya doanya mesti gitu, ya kan. Nah murid-murid diam. Setelah murid-murid diam, Yesus berkata apa? Kalau kamu diam, bagaimana saya bisa tahu apa yang kamu perbincangkan? Enggak kan?
Yesus sudah tahu kok yang diperbincangkan apa. Jadi Yesus Allah yang maha tahu. Dia saja tidak sungkan, tidak enggan untuk bertanya. Murid-murid tidak paham, tidak mau tanya. Makanya mereka tidak tahu rencana Allah di dalam hidup Yesus. Padahal Yesus sedang mengajarkan kepada mereka bahwa kalau kita ingin mengalahkan kesombongan, ambisi yang tidak kudus terhadap kedudukan, kita perlu tahu rencana Allah di dalam hidup kita itu apa. Selama kita tidak tahu what God wants from us, maka kita akan selalu diikat oleh ambisi-ambisi yang tidak kudus. Unholy ambition itu akan dragging us terus, menarik kita terus semakin jauh dari rencana Tuhan. Sehingga kalau boleh saya berkata begini, saudara. Tidak tahu atau tidak mau tahu rencana Allah memberi ruang bagi ambisi yang salah. Tidak tahu atau tidak mau tahu rencana Allah memberi ruang bagi ambisi yang salah. Kita semua pasti saya mengerti lah. Kita semua punya ambisi mungkin ya. Saya tidak tahu kalau saudara itu bangun pagi itu ambisinya itu cuma begini. Pokoknya bisa bertahan hidup sampai jam 9, udah puji Tuhan ya. Itu sudah pencapaian saya yang terbesar gitu. Saya kok tidak yakin begitu ya. Kita, sebagian kita lah, minimal sebagian kita, itu punya ambisi yang luar biasa. Entah ambisi untuk kedudukan atau ambisi untuk yang lain. Kita semua punya sih. Ambisi untuk dicintai, ambisi untuk lain-lain. Nah, ambisi ini kita bisa kalahkan kalau kita memahami tentang untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Yesus tahu benar, dia diciptakan, dia datang ke dalam dunia untuk apa? Dan kita perlu tahu, kita diciptakan di dalam dunia untuk apa? Kalau kita mengerti rencana Allah di dalam hidup kita, kita tidak akan mengejar ambisi yang tidak kudus. Saya dulu menjadi hamba Tuhan pada waktu saya muda, berarti itu sudah lama banget ya, kurang lebih 50 tahun yang lalu. Bukan ya, terlalu jauh 50 tahun yang lalu ya. 48 tahun yang lalu. Malah tambah bingung nebak umur saya ya. Pokoknya waktu saya muda lah. Waktu saya muda dulu, saya seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan lain. Punya mimpi di sini kan ya. Mimpinya apa? Khotbah di depan ribuan orang di lapangan begitu kan ya. Wah, khotbah di hotel bintang 5 yang dengarkan pengusaha nasional gitu kan ya. Punya jabatan paling tinggi, dihargai orang gitu. Dan berusaha untuk mencapai ke sana. Dan jujur, awal-awal saya menjadi hamba Tuhan, saya melakukan semua itu. Sampai akhirnya Tuhan menegur saya. Sampai akhirnya ketika saya sudah sampai pada satu titik tertentu, saya merasa semuanya kosong. Semakin saya mengejar, semakin saya merasakan kekosongan. Dan itulah menariknya ambisi. Semakin saudara kejar, begitu semakin dekat, kekosongannya semakin terasa. Begitu dapat, kekosongannya sempurna. Makanya ada orang berkata begini, when we are at the bottom, we climb the mountain so hard. But when we get on the top, we find nothing. Yang artinya, selamat Natal dan Tahun Baru Tuhan memberkati. Yang artinya adalah, kita ini ketika ada di kaki gunung, kita itu naik mendaki sebisa mungkin, benar-benar kita climb the mountain so hard. Tapi ketika kita sampai di puncaknya, kita tidak menemukan apa-apa. Jiwa kita tidak pernah dipuaskan. Kecuali dipuaskan oleh Allah sebagai pencipta dan penebus kita sendiri. Tapi saya memahami godaan untuk menjadi seperti itu. Caranya adalah tahu rencana Tuhan apa. Nah, bukan cuma tahu rencana Tuhan apa, tapi juga kita perlu Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus merupakan antitesis terhadap ambisi kekuasaan yang tidak kudus. Injil Yesus Kristus adalah antitesis terhadap ambisi kekuasaan yang tidak kudus. Ketika kita punya ambisi yang tidak kudus, it's all about us, it's all about me. Semuanya tentang kita, tentang kita, tentang kita, tentang kita. Tetapi Injil Yesus Kristus memberitahu kita, semuanya tentang Allah. It's all about God's glory. Ini semua tentang kemuliaan Allah. Dan Yesus mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Yesus bukan seperti pemimpin-pemimpin dunia yang lain, yang pikirannya duniawi, yang memanfaatkan para pengikutnya untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Bukan.
Yesus mengorbankan segala sesuatu yang menjadi miliknya untuk mendapatkan kita yang tidak punya apa-apa. Dan itu merupakan antitesis, perlawanan yang kuat terhadap ambisi yang tidak kudus. Setiap kali saya dan saudara menghadapi ambisi yang tidak kudus, saudara ingat Injil Yesus Kristus. Orang yang punya ambisi yang tidak kudus, dia akan memanfaatkan orang-orang di bawahnya. Dia akan memanfaatkan rekannya. Dia bahkan akan memanipulasi pimpinannya supaya bisa sampai ada di puncak. Jadi orang yang punya ambisi yang tidak kudus, ia akan melakukan apapun dan memanfaatkan siapapun untuk mencapai mimpinya di puncak sana. Dan ini perlawanan terhadap Injil. Karena Injil dimulai dari puncak, Injil dimulai dari surga sana, dari kemuliaan Allah. Dia lepaskan semuanya untuk melayani kita, orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang hina. Setelah Tuhan selamatkan kita, baru dari situ Tuhan menata hati kita. Tanpa mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita, tanpa kekuatan Injil di dalam hidup kita, kita tidak punya harapan menang melawan ambisi kedudukan yang tidak kudus ini. Kalau kita tahu rencana Tuhan yang terjadi begini, saudara, yang menyibukkan diri dengan rencana ilahi, pasti tidak memiliki cukup waktu untuk mengejar ambisi pribadi. Dibaca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yang menyibukkan diri dengan rencana ilahi, pasti tidak memiliki cukup waktu untuk mengejar ambisi pribadi. And that's so true. Kalau kita menyibukkan diri dengan rencana ilahi, rencana Allah di dalam hidup saya dan saudara, tiap hari saudara bangun pagi dan bertanya, bagaimana saudara bisa lebih dekat dengan rencana Allah, dengan pemenuhan tujuan Allah di dalam hidup saudara, maka saudara tidak punya waktu untuk yang lain. Pasti tidak akan punya waktu untuk yang lain. Saudara sering nggak mendengar orang berkata begini, aduh sorry saya nggak ada waktu. Bingung ya? Karena satu hari semua orang punya 24 jam, benar nggak sih? Nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu. Yang benar adalah begini, ini bukan prioritasmu. Makanya engkau selalu berkata tidak ada waktu. Apa yang kita anggap prioritas, pasti kita akan sediakan waktu. Benar atau betul? Jadi ini semua tentang prioritas sebetulnya. Bukan tentang ketersediaan waktu. Waktu kita sama 24 jam. Terlepas saudara punya alroji atau tidak. Terlepas saudara begitu hemat di rumah nggak ada jam dinding. Jadi kalau mau tahu jam itu sampai keluar rumah dulu lihat ke tetangga begitu kan. Bahkan sampai pasang kaca cermin di halaman supaya nggak usah keluar-keluar. Langsung tahu tuh jamnya tetangga berapa begitu kan. Kita ini kalau memandang sesuatu penting, kita akan invest waktu kita ke sana. Kalau kita memandang rencana Allah bagi hidup kita itu penting, kita tidak akan punya waktu untuk yang lain. Jadi mengapa orang sombong? Mengapa orang mengejar kedudukan yang tidak kudus? Jawabannya adalah karena tidak tahu rencana Allah di dalam hidupnya dan tidak mengizinkan kuasa Injil mengubahkan hidupnya. Nah sekarang saya akan mengajarkan kepada kita yang lebih konkret lagi. Cara mengatasi ambisi yang tidak kudus. Bagaimana cara mengatasi ambisi yang tidak kudus? Nah saya ingin membacakan sekali lagi dengan cepat untuk kita semua. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus berkata begini, barang siapa ingin menjadi yang terdahulu. Kita bingung ya, terjemahan terdahulu itu maksudnya apa ya? Barang siapa mau menjadi yang terdahulu. Terdahulu itu apa maksudnya? Barang siapa mau hidup di zaman yang kuno. Bukan. Terjemahan ini sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris jelas ya. Whoever wants to be the first. Yang pertama. Jadi terdahulu itu artinya yang pertama. Nah, saya perlu menerangkan yang pertama di sini ya. Yang pertama di sini itu kultur budaya kuno
namanya pertama, duduknya itu pertama, paling dihormati. Karena saya tahu pertama itu tidak selalu menyenangkan. Anak-anak kalau diberi nama depannya A, anak-anak biasanya kurang suka. Kenapa? Sebab kalau latihan dan ujian mesti diurutkan dari paling atas oleh gurunya. Jadi dia kena terus, dia kena terus, dia kena terus. Makanya anak lebih senang kalau namanya berakhiran dengan Z gitu kan ya. Tapi beberapa guru sudah pinter. Dia atas bawah gitu kan ya. Jadi beberapa anak lebih suka nggak punya nama memang. Supaya nggak dipanggil ya. Nah menariknya begini saudara, Yesus berkata begini, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia bertobat dan mengubur mimpian itu. Oh ternyata enggak loh, Yesus enggak bilang gitu. Yesus bilang gini, barang siapa mau menjadi yang terdahulu, hendaklah ia bla 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 bla. Jadi Yesus sebetulnya menentang ambisi enggak ya? Yesus itu sebetulnya tidak melarang. Dia hanya menunjukkan jalan dan mengarahkan. Yesus tidak melarang loh. Yesus tidak berkata begini, barang siapa yang mau menjadi terdahulu, kamu pasti orang berdosa. Jangan kubur mimpi itu. Enggak. Yesus bilang, kamu mau menjadi yang pertama? Oke, tak kasih tahu jalannya nih. Jadi Yesus menunjukkan jalan dan mengarahkan. Kristus menyediakan solusi bagi hati murid-murid yang dikuasai oleh ambisi terhadap posisi. Dan ini bagus banget untuk kita, untuk saya dan saudara. Kita yang punya ambisi yang tidak kudus ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yesus berkata begini, oke, aku tidak akan berkata no dulu. Karena tidak semua ambisi itu kan salah, benar ya. Menjadi terkenal salah enggak? Tidak. Karena ketika Allah memanggil Abraham, Kejadian 12, Allah menjanjikan nama yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur, benar ya? Tidak salah menjadi populer. Salah enggak? Kalau kita itu punya kedudukan yang tinggi. Tidak salah, Yusuf juga punya kedudukan tinggi di Mesir, di rumah Potifar dan sebagainya. Ada banyak orang yang Tuhan pakai, Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Semuanya diberi kedudukan tinggi juga oleh Allah. Jadi kalau saudara berkata begini, sebetulnya saya tuh ingin loh jadi pemimpin yang hebat. I want to be a great leader. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Tapi Yesus berkata begini, sebelum kita bilang salah atau keliru, mari kita lihat jalannya dulu. Sebab kalau kita tidak suka dengan jalannya, maka itu menunjukkan ambisi kita tidak kudus. Tapi kalau kita suka dengan jalannya, berarti itu menunjukkan ambisi kita kudus. Enak ya? Dikasih tahu jalannya, diomongin, suka enggak dengan jalan ini? Setuju enggak? Kalau kita enggak setuju, berarti ambisi kita tidak kudus. Tapi begitu kita bilang begini, oh thank you God, that's the way, I want that way. Berarti ambisi kita kudus. Dan mari kita mengecek hati kita masing-masing ya. Hati kita masing-masing, cek caranya bagaimana supaya kita menang melawan godaan ini. Saudara, jalan yang ditunjukkan Tuhan apa? Yang pertama adalah menjadi yang terakhir dan pelayan. Ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Apa yang dikatakan Yesus singkat sekali. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, ditekankan semuanya, dan pelayan dari semuanya. Nah saya ingin cepat menerangkan ini saudara. Bagian yang pertama tadi, frase yang disebutkan, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, ini bicara tentang motivasi kita. Tentang motivasi kita. Zaman dulu orang itu rebutan duduk yang paling ujung. Yang paling pertama. Makanya saya yakin pada waktu perjamuan kudus, gambarnya zaman-zaman abad Renaissance, pertengahan begitu kan ya. Zaman-zaman itu Yesus ada di tengah, menurut saya salah. Dan kalau Yesus pakai mejanya tinggi, menurut saya salah. Itu adalah budaya Eropa. Kalau budaya Alkitab tidak. Budaya Alkitab itu agak lesehan gitu. Ngerti ya?
agak lesehan. Jadi kalau saudara itu duduknya suka dimakan ikan bakar, kemudian lesehan gitu kan ya. Kakinya kan ditaruh di luar kan. Kalau lesehan biasanya begitu kan, taruh kakinya di luar. Makanya ada perempuan itu meminyaki kaki Yesus dari belakang. Bukan dari bawah meja. Bayangannya itu bukan ada orang di bawah meja langsung minyaki kaki Yesus gitu. Enggak lah. Dari belakang, Yesus tinggal noleh gini loh. Kalau dari meja, Yesus kaget loh, kok nggak ada meong-meong tapi kok ada gerakannya kan gitu kan. Biasanya kucing yang ada di bawah meja ya gitu, nggak terlalu lucu ya. Oke. Nah, jadi begini saudara, duduk itu penting, tempat duduk itu penting. Makanya kalau kita makan kita juga perlu mengatur tempat duduk ya. Jadi kalau misalnya panjang begini ya kan, yang duduk ujung sini sama ujung sini itu biasanya yang bayar. Makanya hati-hati duduknya di sana, kecuali kalau dipersilahkan duduk di sana, ya kan? Berarti ya kita dikorbankan untuk kepentingan bersama ya. Seperti Tuhan Yesus mengorbankan diri untuk semuanya gitu kan. Nah, hati-hati dengan duduk. Tapi sekarang ini juga nggak peduli kok orang duduk atau nggak duduk, karena pelayan restoran kadang-kadang nggak ngerti sih. Pelayan restoran itu kadang ngasih bill ya kepada orang yang mereka anggap paling kaya di antara semuanya. Saya berapa kali ditraktir makan orang, bilnya ke saya terus. Iya kan? Menunjukkan apa coba? Menunjukkan saya kurang doa. Kok apes terus saya ya gitu kan ya. Kok jadi saya yang bayarin, harusnya dia yang ngasih. Kok saya yang dikasih bilnya? Bukan, berarti saya ada potongan kaya gitu loh. Jadi kalau saya sering dapat potongan, saya mungkin bisa kaya ya. Oke, jadi ini bicara tentang motivasi saudara. Orang itu kepengennya itu di depan, kelihatan. Yesus bilang jangan. Kamu mau kedudukan? Yesus tanya gini, kamu senang kelihatan atau enggak kelihatan? Kalau senangnya itu kelihatan, ya enggak cocok lah jadi pemimpin. Ketika pandemi angka penularan tinggi hilang, enggak ada. Begitu provinsinya hijau, keluar ke media massa ngomong ke sana kemari ya kan. Enggak cocok dong, ya kan? Saya enggak perlu nyebut nama ya. Apa perlu saya sebutkan namanya? Enggak usah ya. Inisial aja bagaimana? Atau nama depannya aja ya, supaya membantu saudara. Enggak perlu lah, enggak perlu. Jadi ada orang tertentu itu yang sukanya tampil gitu loh saudara. Jadi kalau saudara itu sukanya itu tampil terus. Nanti tidak dikasih kesempatan pidato sambutan itu bisa marah. Nanti sambutannya dikurangi 1 menit tersinggung. Orang-orang semacam ini pasti ambisinya tidak kudus. Kalau saudara itu ingin saudara dikenal, lebih daripada saudara bekerja, pokoknya pekerjaan Tuhan jalan. Saudara senang tuh ketika orang bilang begini, wah bagus ya tempatnya ini ya bersih ya, wah bagus loh pekerjaan Tuhan di sini berkembang loh gitu. Dan orang tidak tahu bahwa ada saudara di situ yang bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan di situ. Dan saudara malah lebih senang. Aduh puji Tuhan ya. Aku nggak diketahui orang. Berarti saudara ambisinya kudus. Tapi kalau saudara menginginkan dikenal orang lebih daripada kontribusi saudara, berbahaya. Kalau saudara ingin mendefinisikan siapa saudara berdasarkan kedudukan saudara, maka ambisi saudara tidak kudus. Kedudukan tidak seharusnya menentukan identitas seseorang. Kekuasaan tidak menambah apa-apa, maupun mengurangi apa-apa pada diri kita. Enggak menambah, enggak mengurangi. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon teman lama banget, saudara, teman lama banget. Telepon dengan saya gitu kan. Terus ya saya biasalah, saya bergurau begitu. Kemudian dia bilang, wah kamu tuh orangnya nggak pernah berubah gitu kan. Terus saya tanya, maksudnya apa ya nggak pernah berubah ini kan ya. Dia bilang, kamu loh dari dulu sampai sekarang sukanya bergurau gitu aja. Dan kamu orangnya itu apa adanya. Saya cerita ini bukan untuk menyombongkan diri ya. Bukan. Tapi supaya saudara tahu, pendeta saudara itu rohani banget. Sama aja ya. Bukan. Orangnya bilang begini, wah kamu tuh loh. Kok nggak berubah sih? Pancet aja orang Jawa bilang gitu. Orangnya gitu-gitu toh biasa hidupnya gitu kan. Terus saya tanya, loh memangnya kenapa sih? Karena bagi saya, seorang pendeta hidup biasa itu ya biasa. Ngerti ya? Seorang pendeta tampil apa adanya, ya itu biasa.
Masa pendeta itu harus mengubah dirinya setelah punya jabatan PDT di depan gitu. Wah, mengubah semua perilakunya dia begitu. Enggak kok. Ya biasa aja. Tapi ada beberapa orang yang memang begitu. Saya berkata begini bukan karena saya rendah hati sekali lagi. Bukan. Saya berguru apa adanya karena memang saya begini. Bukan rendah hati, saya jelaskan ke orang itu. Saya ini bukan karena rendah hati begini. Ya memang saya tidak tahu. To do otherwise itu saya nggak tahu. Ya kan? Harus serius, harus sopan, harus jaim itu. I just don't know to do it gitu kan ya. Jadi saya modelnya begini aja bukan karena rendah hati. Tapi saya menyadari bagi beberapa orang jabatan itu penting. Dia PDT, diundang khotbah. Orang salah nulis PDT jadi PNT, penatua. Bisa tersinggung loh dia. Saya ini pendeta, bukan penatua. Ya kan pendeta juga sebetulnya jadi penatua di gereja sih, bener kan ya? Ya nggak apa-apa lah, kecuali kalau saudara itu penginjil. J-nya diganti T. Nah saudara perlu marah. Masa dari penginjil jadi pengintil? Ya kan saudara perlu marah lah kalau gitu kan. Pengintil. Ya kan nggak lucu ya kan. Penginjil ya penginjil. Ya PDT sama PNT ya biasa aja lah gitu kan. Oke. Kedudukan itu tidak menambah apa-apa pada kita. Dan tidak mengurangi apa-apa dari kita juga kok ya. Makanya saya merindukan kita, ayo berkarir yang baik. Ayo kerja keras dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Tapi nanti ketika kita ada di atas, jangan berubah saudara. Jangan berubah. Jangan berubah. Kedudukan tidak bisa mendefinisikan siapa kita. Dan kita harus suka ada di belakang sih. Tidak kasat mata. Tidak terlihat ya maksudnya. Tidak kasat mata. Bukan berarti tidak bekerja dong. Jauh dari penghargaan. Tetapi bukan berarti tanpa dampak yang mengubahkan. Saya baca sekali lagi. Tidak kasat mata bukan berarti tidak bekerja. Jauh dari penghargaan tetapi bukan berarti tanpa dampak yang mengubahkan. Yang paling penting adalah kita berdampak besar. Kalau saudara lebih suka orang melihat dampaknya daripada siapa yang mengerjakannya, maka saudara punya ambisi yang kudus di hadapan Tuhan. Ujiannya begitu. Tapi kalau saudara itu suka disebut namanya sebagai orang yang, waduh ini kalau tidak ada orang ini gak mungkin bisa berkembang. Dan saudara dalam hati berkata, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Menikmati sekali pujian dari orang, maka ambisi saudara tidak kudus. Saya tidak melarang saudara kerja keras, harus kerja keras. Saya tidak melarang saudara meniti karir setinggi-tingginya. Saya tidak melarang. Saudara mau menggantungkan cita-cita setinggi mungkin di atas langit. Saudara pastikan ada orang lain yang memasang talinya dulu. Sebab kalau enggak bisa digantungkan ya. Ini juga enggak terlalu lucu ya. Oke. Yesus berkata gini, jadi kalau saudara mau jadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan dari semuanya. Jadi kalau yang tadi hendaklah ia menjadi yang terakhir itu motivasi. Kalau ini bicara tentang tujuan. Hendaklah ia menjadi pelayan dari semua. Kedudukan hanyalah sarana, bukan destinasi, bukan tujuan. Siap memegang sebuah posisi berarti siap melayani. Yang tidak siap melayani, yang tidak siap mengorbankan diri, berarti orang itu tidak akan pernah siap diberi sebuah posisi. Jadi kalau saudara rindu supaya saudara punya posisi, apalagi posisi yang tinggi, tanyakan pada hati kita masing-masing. Apakah melayani dan mengorbankan diri itu menjadi kesukaan saudara lebih daripada saudara menikmati kursi jabatan saudara? Kalau tidak, berarti ambisinya tidak kudus. Beda dengan Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia memberitahu kita sesuatu yang penting. Melayani dan mengorbankan diri merupakan destinasi dari inkarnasi. Yesus datang masuk menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Untuk apa sih? Untuk melayani. Untuk apa sih? Untuk mengorbankan diri. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang khusus untuk melayani. Orang yang punya segalanya mau melayani orang-orang seperti kita.
Yang pertama, kalau saudara mau menang melawan ambisi yang tidak kudus adalah menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan. Yang kedua, yang terakhir saudara, kalau kita mau menang melawan ambisi yang tidak kudus, kita harus belajar menerima yang dianggap hina. Saya bacakan dengan cepat ayat 36 dan 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus tidak berhenti pada hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semua. Sekarang dia memberi contoh, pelayan bagi semua itu apa maksudnya? Jangan sampai murid-muridnya itu punya pemahaman begini, menjadi pelayan bagi semua, siap Tuhan, semua orang kaya ya. Hendaklah kamu menjadi pelayan untuk semua orang, siap Tuhan, semua orang yang punya kedudukan ya. Supaya murid-murid tidak salah paham, saya dan saudara tidak salah paham, Yesus memberi contoh siapa yang harus kita layani. Semua orang itu termasuk anak kecil. Berarti Tuhan Yesus ingin supaya setelah kebaktian ini kita semua mendaftar sebagai guru sekolah minggu. Enggak ya, walaupun kalau saudara terpanggil menjadi guru sekolah minggu tidak masalah ya. Puji Tuhan. Tapi artinya bukan itu. Anak kecil itu sebetulnya simbol. Di dalam budaya Yahudi, anak kecil itu dianggap sebagai anggota masyarakat yang tidak berharga, dipandang sebelah mata. Maka melayani anak kecil atau lebih tepatnya melayani orang-orang yang hina seringkali itu tidak mudah. Kita mungkin mau melayani semua orang, tapi melayani yang hina tidak mudah loh. Kenapa tidak mudah? Karena mereka itu kan mewakili kelompok yang tidak dihargai oleh masyarakat. Jadi ketika mereka memuji kita, ya dipandang tidak signifikan dong. Tidak akan memuaskan kesombongan kita. Karena yang memuji kita, orang yang dianggap tidak berharga. Kedudukannya saja statusnya dianggap rendah, tidak berharga. Apalagi pujiannya. Saya dulu pernah menerjemahkan seorang pembicara, lalu ada satu orang datang dan berkata begini, Pak Yakob terima kasih, terjemahannya bagus sekali gitu kan. Padahal saya merasa terjemahan saya itu kurang bagus waktu itu. Lalu saya tanya, oh ya Bu, Ibu dari sastra Inggris ya? Enggak Pak, saya bukan dari sastra Inggris. Oh Ibu pendidik juga ya, pernah studi di luar negeri? Enggak Pak, saya ini loh Pak, dari dulu Inggris gak bisa-bisa Pak. Makanya saya senang kalau lihat orang lain itu bisa bahasa Inggris. Saya kok tiba-tiba gak bangga ya? Karena dia tahu dari mana kalau terjemahan saya benar, ngerti maksud saya? Tapi coba kalau yang memuji saya itu, wah guru bahasa Inggris gitu kan ya di kampus yang terkenal gitu. Saya nggak mau sebut ya kampusnya karena saya nggak dapat endorsement dari sana. Nah seandainya dapat dari kampus terkenal, wah ini keren banget dosennya dan memuji saya. Pak Yakob terjemahan Inggrisnya keren loh. Wah saya bisa sombong dong ya kan. Yang memuji orang yang hebat kok. Tapi kalau yang memuji itu orang-orang yang aduh nggak tahu apa-apa, nggak menambah apa-apa pada kita. Makanya Yesus bilang gini, mau mengecek nggak ambisi kita kudus atau tidak kudus? Layani anak kecil atau dengan kata lain, mereka kan mewakili orang-orang yang hina itu. Layani orang-orang yang hina ini. Kalau statusnya aja tidak berharga, berarti pujian mereka juga tidak berharga. Dan itu menyelamatkan kita dari berhala-berhala dalam hati kita, berhala kuasa, berhala penghargaan, penerimaan, pengakuan. Kita diselamatkan dari semua bahaya itu. Tapi coba kalau kita melayani orang-orang yang hebat, itu akan memberi makan berhala-berhala kita. Bukan berarti kita tidak boleh melayani mereka. Semua orang ya termasuk mereka dong. Bukan cuma yang rendah, semua kita layani. Kaya, miskin, pintar, bodoh, ya kita layani semuanya. Tapi ujian ambisi kudus atau tidak kudus, dilihatnya bukan ketika kita melayani orang-orang yang hebat itu. Ya pasti maulah melayani orang hebat. Pasti maulah menjadi yang terakhir dari antara yang hebat-hebat, ya kan? Saudara bangga mana sih? Saudara disebut sebagai orang yang biasa-biasa saja gitu. Dengan saudara disebut gini,
sebagai orang yang paling miskin di antara semua konglomerat abad 20, 21. Lebih bangga mana? Lebih bangga disebut yang paling miskin, benar ya? Tapi di antara konglomerat beda dong. Ujian bagi kita adalah ketika kita melayani orang-orang yang kecil itu. Dan Yesus menambahkan begini, ketika kamu melayani menyambut anak kecil, kamu menyambut aku. Dan akhirnya kamu tuh menyambut Bapa. Wow, maksudnya apa ya? Harusnya Yesus berhenti, kalau kamu menyambut anak kecil, titik ya, bagus itu, sudah bagus. Yesus bilang tidak, ada alasannya, itu bagus. Kamu menyambut anak kecil, kamu menyambut aku, dan pada akhirnya kamu menyambut Bapa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tujuan ultimat itu bukan kebesaran kita, tapi kemuliaan Bapa. Ingat ya, Yesus sebelumnya berkata begini, kamu mau jadi yang pertama? Mau? Iya, ini jalannya. Jangan sampai saudara berkata begini, Tuhan terima kasih ditujuin jalannya. Berarti nanti saya akan jadi yang pertama, ya kan? Jualan nih, mau melayani, wah jadi yang terakhir, wah supaya apa? Pada akhirnya saya jadi yang pertama. Tapi at the end of the road, we learn something. The ultimate purpose is not our greatness, but God's glory. Di ujung jalan kita belajar satu hal, bahwa pada akhirnya bukan kita yang jadi nomor satu, tapi Bapa yang menjadi segala-galanya di dalam diri kita. Tidak salah saudara mau jadi yang pertama. Tapi kalau saudara berhenti sampai di sana ketika saudara menjadi the best, the first, dan saudara dipuaskan dengan itu, berarti ambisimu tetap tidak kudus. Makanya Yesus melanjutkan, kamu melayani yang kecil, kamu melayani Kristus, melayani aku, dan kamu melayani Bapa. Allah adalah alasan, kekuatan, dan tujuan dalam setiap tindakan. Whatever we do it for the glory of God. Paulus berkata begitu di 1 Korintus 10. Allah adalah alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Allah adalah kekuatan mengapa kita terus melakukannya. Dan Allah adalah tujuan ketika kita bisa melakukannya. Kita berkata, it's only for the glory of God. Bukan untuk kita. Buat apa kita punya popularitas? Tapi kalau itu tidak membawa kemuliaan bagi Allah. Untuk apa saudara punya popularitas mengorbankan integritas? Untuk apa saudara punya popularitas dan saudara mengambil jalan pintas yang tidak memuliakan Tuhan? Karena sekali lagi saudara, at the end of the day, it is only about the glory of God. Dan kalimat ini saudara menggetarkan hati saya. Di dalam semua yang saya lakukan, apa sih yang saya mau capai? Pelayanan yang berkembang, gereja yang besar, sekolah tinggi teologi, unggulan yang dikagumi orang, pelayanan di mana-mana. Kalau cuma berakhirnya begitu, ambisi saya tidak kudus. Ambisi kita baru kudus kalau kita meyakini bahwa menjadi yang pertama itu bukan tujuan terakhir kita. Karena Allah harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Dan kalimat terakhir saya ingin kita membaca bersama-sama. Karena Yesus berkata begini, menerima aku, menerima anak kecil, menerima aku, menerima Bapa. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apa yang kita lakukan bagi Bapa tidak akan bermakna tanpa mediasi Kristus di tengah-tengahnya. Kemuliaan Bapa adalah tujuan, dedikasi kepada Kristus adalah jalan. Antara kita dengan Bapa harus ada Kristus di situ. Mediasi Kristus merupakan jalan. Kita meneladani Kristus dan bersandar pada anugerahnya. Sampai pada akhirnya kita bisa memberi kemuliaan kepada Bapa. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan masing-masing kita. Mari kita mengoreksi hati kita. Melihat diri kita. Jujur dengan diri kita. Apakah selama ini kita tidak punya ambisi apa-apa? Berarti mungkin ada yang salah dengan diri kita. Berarti kita tidak ingin memberi hidup yang maksimal. Hidup yang terbaik untuk Allah. Hidup yang optimal bagi Tuhan. Atau mungkin kita malah punya ambisi tapi tidak kudus. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Sebelum kita menikmati sakramen perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur. Mari kita melihat hati kita masing-masing, saudara.
Kalau ada di antara kita yang mengakui, Tuhan aku orang yang berdosa, ambisiku tidak kudus, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapannya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami mengejar kesombongan, penerimaan, pengakuan, penghargaan lebih daripada yang lain. Kami menjadi orang-orang yang sombong. Ampuni kami. Kami memanfaatkan semua orang untuk kepentingan kami. Ampuni kami. Bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa Kristus justru mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kami. Dan kini kami akan menikmati roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami semua. Dosa-dosa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pengampunan diberikan karena korban Kristus sempurna di atas kayu salib bagi kami. Kami diampuni bukan karena dosa kami sedikit atau sepele, tapi karena korban Kristus sempurna bagi kami. Kami datang kepadamu mohon pengampunan sebelum kami menikmati sakramen perjamuan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, yang sudah dibuktikan dalam bentuk baptisan atau sidi, saya mengundang kita semua untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih hidup di dalam dosa, berkanjang dalam dosa, melakukan pembenaran-pembenaran, bisa mengambil waktu untuk bertobat, menenangkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian, membereskannya di hadapan Tuhan sebelum kita menikmati sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita menyanyikan lagu Nothing But the Blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sing it out. Oh, precious is the flow. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Mari memegang roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum ditangkap, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, memecahkannya, membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari dengan ucapan syukur, dengan iman, dengan sukacita makan roti, simbol tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa kita. Mari sekarang kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian pula sesudah makan Yesus mengambil cawan berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari dengan iman, sukacita, ucapan syukur, minum anggur, simbol darah Tuhan yang tertumpah di kayu salib, membasuh dosa-dosa kita. Saya memberi kesempatan setiap saudara untuk berdoa secara pribadi, ucapkan syukur untuk keselamatan yang besar cuma-cuma yang Tuhan beri bagi kita semua, dan ambil komitmen untuk hidup di dalam kekudusan dengan kekuatan Tuhan.
Mari masing-masing kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Setiap kali kami mengikuti sakramen perjamuan kudus, hati kami dibakar oleh kasih Tuhan. Disegarkan oleh penebusan Kristus di dalam hidup kami. Kami selalu kagum dengan cara-Mu mengasihi kami ya Tuhan. How can it be that Thou, my God, should die for me? Bagaimana bisa Engkau Allah, Engkau mau mati bagiku? Kasih yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang berdosa, hina. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami bersyukur Engkau mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kami. Dan Engkau terus-menerus mengubah kami menjadi sama seperti Yesus Kristus, penebus kami. Dan untuk itu kami sungguh bersyukur. Terima kasih Engkau sudah menebus dan memelihara iman kami, seluruh hidup kami sampai hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita. Saudara, 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa yang ada di sini mungkin membutuhkan amplop, sudah tersedia di meja sebelah kiri, atau bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati. Bagaikan bunga baku selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela. Menghibur dalam duka dan Dia penolongku, jalan takdirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan yang menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia ku hidup baginya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersukacita. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Mari saudara, saya mengajak setiap kita untuk berdiri, atau persembahan kita kepada Tuhan. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersukacita. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan persembahan kita dan pokok-pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengembalikan kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kami.
Kami bersyukur Tuhan memberi kami sesuatu untuk diberikan, Tuhan memberi kami hati untuk memberi, Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikannya. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memakai apa yang sudah kami persembahkan menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami memberi bukan supaya diberkati, kami memberi bukan supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kami memberi sebagai ucapan syukur kami bahwa kami sudah mendapatkan segala-galanya di dalam Kristus Tuhan. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih kiranya Tuhan menolong para pengurus di tempat ini supaya bisa mengatur keuangan ini dengan baik. Para penatua, para hamba Tuhan, Tuhan berikan hikmat supaya bisa mengoptimalkan dan menjaga setiap rupiah yang sudah kami berikan. Supaya mereka menjadi penata layan yang bertanggung jawab atas setiap uang yang Tuhan sudah percayakan, sekecil apapun itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih kalau angka penyebaran virus COVID-19 sudah jauh berkurang dan bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang dicontoh dan menjadi percontohan di dalam perkumpulan bangsa-bangsa. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan keadaan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong para pejabat yang terkait supaya mereka bisa terus menekan angka persebaran virus ini dengan sangat baik sekali. Beri mereka hikmat juga untuk mengantisipasi varian-varian baru yang mungkin akan masuk secara khusus untuk akhir tahun ini, masa liburan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tempat wisata di mana-mana sudah dibuka. Akan terjadi pergerakan global di mana-mana. Kami berdoa Tuhan berjaga-jagalah atas negara ini dan atas semua negara yang lain. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan. Bersyukur juga Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi. Kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa melalui Presiden Jokowi, Menteri Keuangan dan semua jajaran yang lain yang terkait. Kami bersyukur ya Tuhan karena melalui kepemimpinan Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami melewati kuartal-kuartal yang berat. Kami pada akhirnya bisa keluar dari angka yang minus sekarang menjadi angka yang positif. Kami bersyukur. Tapi kami juga menyadari ada orang-orang tertentu yang suka membuat kegaduhan, mempersiapkan diri untuk tujuan politik tertentu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong situasi politik di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati mereka, bekerjalah dalam hati para aparat keamanan. Supaya mereka bisa meredam semua pergerakan yang tidak baik ini. Menggerakkan orang-orang lain untuk mencapai ambisi-ambisi politik yang tidak kudus. Tuhan kami menyerahkan gejolak politik yang sekarang ini ada. Yang sedang digoreng oleh sekelompok orang tertentu. Demi persiapan memperoleh suara di pemilu dan pemilihan presiden. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan campur tangan. Terima kasih. Kami juga terakhir menyerahkan untuk ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam masa-masa sekarang ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong ibadah umum yang dilakukan secara hybrid, on-site maupun online. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada para pelayan ibadah ya Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan senantiasa sukacita dalam melayani Tuhan. Dan tolong jemaat Tuhan supaya mereka juga terus-menerus bersemangat untuk beribadah. Baik di rumah terutama di dalam gedung gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan mendorong setiap jemaat untuk lebih berani menjaga prokes dan hadir bersama-sama di dalam gedung gereja sehingga kami bisa benar-benar beribadah dengan suasana yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini, untuk ibadah remaja, persekutuan pemuda juga untuk sekolah minggu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami sedang mempersiapkan semuanya untuk ibadah on-site di semua komisi. Kiranya Tuhan berkemurahan kepada kami, menolong kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin bergabung di dalam komunitas yang ada di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini. Kami ucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus.
Mari kita meluangkan waktu beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat bagi saudara-saudara kita yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung di dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rekninden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari kita dukung untuk pembelian akomodasi antarjemput siswa TK SD Kristen Exodus Sorong. Persembahan dapat diberikan melalui rekening misi berikut ini. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Felisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat karena pengharapan kita selalu ada di dalam Yesus Kristus. Stay safe, stay healthy, God bless you, and happy Sunday! Turun cepat, satu-satu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu menyokong pekerjaan Tuhan, terutama misi yang kita lakukan untuk anak-anak yang ada di Sorong. Terima kasih, bersyukur armadanya sudah ada, walaupun tagihannya juga masih ada ya. Bersyukur anak-anak bisa mendapatkan kesenangan, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu sekali lagi kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga menyertai dan memberkati engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Ambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita.